ini kayaknya Pak Mumu karena baca tadi pagi apa kita diskusi data, sementara kan dia nggak bicara data kan, dia bicara mengenai CRA ya, dan itu yang kemudian dia nonton apa YouTube-nya Pak Direktur LH ya, yang sama sekali nggak bilang NDC ya, nggak begitulah. Saya juga nggak mau berdebat. Nah terus, nah memang eh, untuk data yang Merin ini hasil kita ini mungkin juga update positif ya. Kita sebetulnya tidak menggunakan directly data dari model ini karena di sini kan nanti kalau Steve lihat ini kan keselamatan pelayaran ya, keselamatan pelayaran nanti kita bahas diskusi detailnya per data itu. Sementara begitu kita nanti bicara kerugian ekonomi, kita bicaranya ke eh, perikanan tangkap gitu. Nah, sementara keselamatan pelayaran ini adalah untuk perhubungan. Jadi bagaimana pelayanan terpulau dan sebagainya. Jadi memang dan dari penjelasan Kang Ati kan, apalagi kalau kita nanti buka di apa namanya pedoman itu kan juga nggak nyambung ya. Nanti mungkin minta Pak Nur Pak Hadi buatin Excelnya. Itu juga nggak nyambung dengan data yang kita berikan. Oke, ini berarti kita lewat ya. Nah, komen yang kedua sebetulnya yang coastal ya. Nah, coastal ini sebetulnya kan yang kita perlukan itu adalah luas genangan. Kan itu aja gitu ya, luas genangan kan kalau kembali kita gunakan data di situ. Nah, di sini kan dia memberikan dua ya, coastal inundation eh, sama CPI ya, gitu kan. Nah, eh, ini juga data yang cukup lama ya. Ini CPI ini kan vulnerability index ya. Nah, mungkin nanti minta bantu Steve. Apakah ini juga, ini kan cuma berapa tahun, ini kan nggak ketahuan ya. Ini sudah. Jadi mungkin Steve untuk data-data yang SHP ini, apakah itu sudah sesuai dengan yang proyeksinya kan tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa. Saya tuh nggak hafal-hafal lah. Itu Steve tuh yang harus bagus ya. Itu diminta kalau memang jadi dibuat aja jadi semacam seperti biasa Steve apa diskusi jadi mungkin nama itu adalah feedback atas data yang diberikan gitu ya. Feedback atas data yang diberikan. Feedback data dari tim Hazard. Nah, itu kita buat apa namanya? Hasil diskusi kita. Terus ya hari kita semua kemudian kita mendiskusikan, kita sudah membuka file SAP dan sebagainya. Nah, kemudian kan di poin pertama itu apa? Oke, 2024, 2008, 34, 38 dan 45. Oke. Jadi di poin pertama itu adalah kesepakatan sebelumnya bahwa data yang tim Hazard berikan ke economic loss itu dua, satu tabular, dua SHP gitu kan, dua jenis data ya, tabular dan SHP gitu kan. Ya, betul. Tabular dan SHP. Nah, itu yang kita tulis poin pertama itu. Nah, kemudian setelah itu kita lihat nih bahwa Coastal dan Marine itu nggak ada SHP-nya kan. Ya, nah, terus untuk yang Coastal ada dua data, CPI dan apa inundation ya, dia gunakan inundation. Iya, Indonesia, Mbak. Ya, inundation ini. Nah, eh, sebetulnya untuk tabular, kita jelasin juga nih, untuk tabular itu kan yang kita cari adalah luas genangan. Itu luas genangan ya, luas genangan. Dan itu kan genangan pesisir ya. Ya, genangan pesisir. Kemudian unit analisa kita kan sebetulnya kabupaten. Nah, tetapi kan eh, di dalam genangan pesisir ini itu tidak semua satu kabupaten tergenang gitu. Katakanlah Subang, kan nggak satu Subang yang tergenang, kan? Nah, tetapi pesisirnya aja gitu. Berarti kan kita minta bantu timnya Yoi, sebetulnya Yoi bisa ngerjain. Kita juga bisa ngerjain. Cuman kan kita berangkat pada kesepakatan aja, Steve ya. Nah, itu kita minta kecamatan yang tergenang gitu kan. Nah, kan dari kecamatan yang tergenang itu dengan kita diskusi dengan Kang Deden kemarin,
kita mencari harga tanahnya itu kan. Nah, harga tanah itu kan dilihat dari data eh, apa per PBB ya. PBB yang itu bisa didapat dari data JDIH kan peraturan ya. Peraturan bupati ataupun peraturan wali kota yang menentukan NJOP. Nah, itu ada. Jadi nanti Steve kabupaten-kabupaten pesisir nih untuk yang cari pergub ataupun perwalinya gitu. Nah, nanti kan justifikasi kita nih untuk menentukan harga tanah itu kan dari hasil diskusi dengan Kang Ridwan kemarin kan ada macam-macam ya. Kalau memang dia daerah padat, kemudian ada daerah apa sekitar tata ruang, misalkan dia merupakan kawasan pusat ekonomi, tentu NJOP-nya akan berbeda dengan daerah-daerah miskin. Tetapi pengalaman di nasional kan yang diambil adalah berapa kuartil atas ya, atau kuartil bawah ya. Kuartil bawah NJOP yang kecil. Nah itu nanti, jadi ini nanti Steve misalkan dapat nih sekian banyak tuh NJOP yang diambil yang bawah, 20% yang bawah ya. Itu yang dia. Jadi yang ekonomi tinggi kan biasanya ada upaya protection dan apa itu yang dilihat. Ya, nanti kerugian ekonominya dari situ. Nah, eh, yang diperlukan di sini kan luas genangan dari mereka itu kecamatan dan nanti kita bicara di situ. Berarti di poin pertama ini di sini tidak ada data apa namanya Excelnya ya, tidak ada data tabularnya itu berarti dia belum disediakan itu. Kemudian yang air ini sudah ada tabularnya, tapi ini masih mesti dipahami dulu ya. Nanti ini saya copy ke sini ya, ke yang di sini kan lebih kecil ya. Taruh di luar dulu aja. Jadi Pak Nuk dan Pak Hadi bisa lihat. Ini kan ini yang dihitung materi ekonomisnya Pak Nuk kemarin kan. Oke. Nah, untuk yang air ini kayaknya kita memang perlu diskusi detail nanti untuk prosesnya Pak Hadi ya. Karena apa? Sebentar ya. Data yang disajikannya itu uh, nah, nama das minimum average average ya. Jadi ini pakai dua periode itu. Jadi karena itu yang kemarin kita cerita dengan Kang Atik ya. Jadi kan kalau kita punya kurva nyatu linear ini makin lama minusnya makin kecil ya. Deltanya kan makin kecil ya, 0,23 ini 0,2 sama ya. Sama ya. Iya kan? Ya Pak Hadi, sami persisnya. Sama. Average-nya yang beda, Pak. Ya antara minimum yang ini dengan minimum yang ini kan sama ya. Iya. Sama. Iya kan? Iya sama Pak. Ya kalau kita mau lihat, Duh, iya sama semua itu Pak. Cimedang segala macam juga. kalau mau kita lihat begini aja. Ini kan linear banget. Berarti ini kan datanya sama. Yang beda itu kalau
Di Citarum sama ya. Iya kan? Ini sama nih, nanti kita tanya ke, ya berarti pertanyaannya ke Pak, terus ke teman Air itu, ini apakah memang bentar. Ya, apakah memang sama, tidak ada ini ya, ini nanti dievaluasinya. Jadi kami sudah cek bahwa minimum 2034 dan 2040 dosis sama. Ya, ini yang sama persis gitu. Apakah memang tidak ada perubahan atau kesalahan dari tadi ya? Nah, tapi SFP-nya juga nanti bisa minta bantu. Jadi SFP-nya ada di link tadi itu ya. Oke, ini yang air ya, kita sudah cek. Dan ini kan kita masih perlu mengkuantifikasi lebih lanjut ya. Nah, untuk yang pertanian ya, saya copy dulu. Untuk yang pertanian, Oh, yang tadi ngeceknya bisa dikurangin aja, Pak. Kalau selisihnya 0 semua, berarti semua persis. oh iya benar, benar Pak Nuk. Kadang kita berpikir terlalu rumit ya. Ya punten aja ini. Iya, iya saya dari kurva, ternyata dari kurva padahal kalau ya, kalau saya dari tadi pagi kan bimbingan apa, karena tiba-tiba ada jadwal sidang ya. Jadi tadi berapa orang yang mau sidang? Dari jam 8 pagi. Oh, yang beda cuma ini ya. Ya, itu ada bedanya dikit. Berarti yang beda itu Cipunagara. Pak ini teh punten, itu tanda minus itu tuh tanda berkurangnya segitu atau memang sudah minus segitu gitu ya? Jadi ini deltanya Pak, Datanya berkurang dari baseline. kurang dari baseline, misalnya yang Ciberes Bangkaradere yang paling atas lah ya. Berarti Ya, itu Citarum nih. ya berkurang 0,23 ya, Mm-mm. 3% gitu Dari dari kondisi sebelumnya ya. ya dari baseline-nya kan 2000 berapa namanya? 2015 2020 ya. 15 ya. Ya. Nah, 2012 ini kan nah, Berarti kalau ini yang 2040 2049 itu jadi 2 kali lipat ya berkurangnya itu dari kondisi baseline. nah, itu tadi cara bacanya kan, ini kan datanya kalau kalau gini, ini kan ada dua persepsi jadinya ya. Persepsi pertama yang 2020 2040 2049 itu terhadap 2030 23 2000-nya nggak usah sebut ya, 3443 berarti terhadap baseline. Iya. Nah, kemudian apakah yang 4049 ini terhadap 3443? Kan beda maknanya kan? Ya, beda. Atau 4049 terhadap baseline gitu kan? Ini kan perhitungannya kan bisa itu perlu penjelasan gitu kan? Karena gini, kalau kita lihat yang pertanian ya, ini biar lebih mudah
membayangkannya ya. Eh, Bentar. Oke. Nah, ini pertanian, Pak. Eh, ini kan baseline-nya kan 2025, jadi dia ngasih dulu kan baseline-nya kan. Produktivitasnya ya, ini kan bisa, oke, saya belum lihat peta SHP-nya ya. Kan juga ada produksinya kan, ya. Bogor, Sukabumi, dan seterusnya ini kan data BPS. Nah, kemudian, nah dia Itu aneh tuh, produksinya itu min-nya itu malah dari maksimum. gimana Pak Nuk? Yang produksinya gitu agak aneh. Kebalik sih kayaknya. Min rata-ratanya kan lebih tinggi dari maksimum gitu. Itu kan min-nya 575 ya yang Bogor. Nah, Sementara maksimumnya 544 gitu. oh iya iya iya. Mungkin lebih besar dari min gitu ya. Ya, Buat rata gitu. ya max min gitu kan. Ya kan? Ya itu. Ini harusnya tengah ini mean kan minnya itu kan. Ya kan? Bah, Ini harusnya max kan. tapi kalau Ini yang misalnya, sebelahnya betul juga yang produktivitas pas panen tuh yang rata-rata memang pertengahan maksimum dan minimum gitu. oh Kalau iya, produktivitas sama luas panen udah bener sih, tapi orang produksi itu kayaknya kebalik tuh. Karena rata-ratanya jadi lebih tinggi daripada maksimumnya gitu ya. iya iya. Itu Iya, aja sih yang kelihatan sepintas. iya ini kan harusnya minnya di sini kan. Ya mungkin Amin angkanya. median itu. Tapi kalau mau konsisten sama yang produktivitas dan luas panen sih urutannya bisa seperti itu juga. Cuma angkanya mungkin sepertinya terbalik gitu ya. Yang harusnya di min itu harusnya mungkin di max gitu ya. Iya, ini harusnya kan gini. Maxnya ini kan. Ini minnya di sini kan. Ya mungkin seperti itu lebih pas. Iya, oke. Di note aja Steve. Kita bisa menanyakan nanti itu di situ. Nah terus, nah ini kan lebih enak nih. 2039, 2045 ya. Kan sebetulnya kita tinggal kurangin dari sini aja kan. Perubahan produktivitas sama, ya perubahan produktivitas sama ini perubahan produksi dan luas panen kan. Turun kan. Yang dimasukin ke sana itu produksi ya Pak Nug ya? Iya produksi Pak. Iya. Nah ini kan, dan ini juga ada kejelasan yang di bawahnya itu kan. Dan eh, kalau ini kan angkanya bisa kelihatan ya 484 apa ini? Produksi dari Bogor ya. Ya, dari kalau kita ambil dari ini apa? Ini kayaknya min ya. Dia min kayaknya ya. Mungkin ini min kan? Gimana cara bacanya nih? tapi tapi ini lebih jelas ya. Artinya
lebih ya kan perubahannya jangan ngasih angka ini ya. Itu yang saya bilang tadi untuk yang air kita harus mencari nilainya kan. Kita harus mencari nilainya di baseline sama di proyeksi itu. Nah untuk nanti kita lihat apakah kita nanti dari debit yang ada dari Dinas Sumber Daya atau apapun kita lihat ya. Tetapi pertama mungkin satu dulu. Panuk ini kira-kira langsung bisa kita gunakan kan? Iya bisa apa untuk produksinya kan ya kita. Nah cuman yang jadi kesepakatannya mungkin apakah kita ambil mainnya gitu ya, ataukah kita mau bikin rank juga gitu ya. Tapi harus satu angka ya kalau ngelihat yang kemarin dari format. Iya, jadi sebetulnya yang menentukan itu kita Pak. Nanti kita kita kan kita yang menjustifikasinya dari situ kita. Jadi kalau sudah mungkin Pak Nuk mau share screen-nya mana kata dari format Dan kemarin. belum saya screen. Ya, Oh yang sebelumnya ya. ya. Ini Pak Imam baru selesai kayaknya. Oh, Coba ini Pak. ya, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Sorry baru sampai rumah. Wah, sampai mana Cililin? Enggak. Dari Jakarta ya? Nah, biasa. Biasa Enggak ngantor. dilanjut. Ya, enggak ini Panuk lagi. Oh ya, saya juga masih mencoba menyesuaikan berapa ini. Yang baseline kan masih 2015 Pak ya, tidak di 2020 misalkan gitu ya. Sekalipun datanya tersedia. Sama nggak dengan yang data tadi itu? Nah itu belum saya cek. Bagusnya di ini ya, langsung dicek apakah mendekati atau enggak. Mungkin di penurunan ini kan. Nah itunya kan yang tentunya tadinya kan statis kan satu angka kan? Tuh, itu yang karena ngambil satu pulau Jawa itu. Ada kabupaten kotanya sehingga ini nanti akan kita gunakan dari data tadi gitu Pak. Penurunan itu berarti dilihat aja sampai ke estimasi 2045-nya gitu Pak ya. Berapa persen sih turunnya kita bagi di per tahun kan gitu Pak ya. Iya. Secara metodologi yang kemarin di share di buku panduan gitu ya. Iya, dilinearkan kan bentuknya. Ya dihitung jadi dari 2045 ke 2020 gitu ya. Sekitar 25 tahunan gitu. Jadi dari angka kayaknya ini juga itu dari putus-putus Pak Nuk punten. Oh gitu. Wah, jaringannya jelek kayaknya. Masih putus Pak? Coba. Iya ya. Coba diulang lagi Bang itu. Ya. Ya karena yang sebelumnya juga kan estimasinya seperti itu. Dari 17,5 itu dibagi 20 dapat 0,07 ini. Nanti kita akan ganti dengan data yang tadi, kita akan coba. Nah kemarin itu kalau saya memang melakukan modifikasinya datanya dari yang warna hijau-hijau ini adalah data realisasi gitu Pak, bukan lagi proyeksi. Itu mungkin jadi pertimbangan juga apakah memang seperti itu saja gitu ataukah memang mau tetap kembali diproyeksi sekalipun data realnya sudah ada gitu ya tahun 2020 misalkan. Ya, sebetulnya sih kalau secara kita statistik sederhananya kan kalau kita kurvanya kasih warna merah aja ya. Kalau sebenarnya kan kalau ini 2015 kan, kemudian ini 2045 kan, 2020, 2025 gitu ya.
2025, 30, 35 ya rasanya ya. Nah kan tadi kan dia punyanya 2 titik itu kan, turunnya kan gini kan, 35, 45. Kemudian baseline-nya kan di sini kan. Nah kalau yang nanti Pak, sebetulnya kan ini kan sebetulnya jadi 2020 ini kan kita punya nilai ya. Kalau dari hitungannya Bu Elsa itu kan garisnya beginilah misalkan kan. Nah Iya. tapi kan di 2020 mungkin kita nilainya bisa di sini, bisa di, Oh iya iya. iya kan? Aktualnya ya, Pak. Ini kan aktualnya di sini kan. Proyeksi dan aktualnya. Iya, iya, Nah iya. jadi sebetulnya ini kan bisa jadi kalau kalau nanti dari setiap daerah misalkan kita buat kurva, jadi carinya kan dinormalize dulu kan, di stata kan bisa kelihatan kan Pak. Jadi sebetulnya defisiennya kan juga bisa kelihatan juga kan. Iya. Iya, jadi kita punya garis deviasi batas atas yang batas bawahnya kira-kira gitu kan. Iya. Dari model yang dibuat itu. Justru idealnya divalidasi dulu kan buat saya itu model itu betul nggak kemana gitu kan Iya betul. idealnya. Karena Tapi ini kan juga masih baru 2024 kayaknya, belum sampai 2045. Yang jadi kendalanya kan di proyeksi PDRB-nya itu ya, agak susahnya. ya ya dari PD. yang data di PDRB kemarin juga kayaknya masih belum ini. Oke. Kalau data proyeksi PDRB 2045 itu kita bikin sendiri Pak, atau memang ada yang Dari menyediakan? yang kemarin itu saya belum cek. Oh, sama mungkin ya. Dari yang di share itu udah di ini belum, udah kayaknya bisa masukin juga di Dropbox itu. Oh, yang cuma 2 slide itu Pak ya? 2 slide itu. Oh belum ya, belum saya masukin bentar. Yang 2 slide itu kayaknya memang tidak memunculkan, tapi kita juga tidak perlu data per tahun kayaknya sepertinya. Hanya titik-titiknya tadi aja yang dari Pak Steve itu ya. 24, 28, 34, 38, 2045 ya gitu. Itu apa sih nama itunya kemarin teh? Nama filenya teh? Filenya. Dari Tio. Kok nggak ada ya? Saya udah saya taruh, cuman saya tahapan keluar middle Middle income income tax. trap. Ya, Ya. tanggal 23. Cut. Saya pindah dulu. Mau Pak Budi yang saya sebutin? Ya enggak, Pak. Ini udah saya taruh di situ. Pak Anu udah ngambil, silakan. Yang ini kan ya? Ya, Ini tuh adanya laju pertumbuhan ekonominya ya. Dan iya ini kan. pendapatan per kapitanya gitu. Hmm. Di slide berikutnya mungkin ini bisa, ya itu adanya juga laju pertumbuhan ekonomi dengan income-nya aja. Kalau besaran PDRB-nya mungkin harus dihitung lagi Pak ya. Oh iya benar ya. Kalau ini ada expert judgment-nya lah ya. Ini kan gambarnya juga nggak linear kan. Iya, tuh. Artinya kan peningkatannya itu kan yang di sini Pak itu kan 2030 ke 2035 itu kan. Tapi ini kan juga periode ya. Iya. Ini sepertinya memperhitungkan pandemi nih 2020 ke 2025 itu lambat gitu ya. 25 30 mulai ini, 30 35 agak cepat gitu ya.
Tapi entah asumsi apa lagi 35 ke 40 kembali agak melambat lagi gitu ya. Ini kalau tarik lurus kan gini. Ya. Kalau ini yang cepat itu hanya ini aja nih. Yang deltanya besar tuh hanya di sini kan. Ya. Ini 2000 30 35 sampai 40 lah ya. ya. Ini kelihatannya kan Tiga- garisnya ini, Pak. Linearnya ada di situ kan. Mhm. Di situ Nah, presidennya Anies Baswedan, Pak. Oh, ini ada pendukungnya di sini, Pak. Enggak bercanda. Iya kan dari gambar ini kan ya kan sebetulnya linearnya di sini kan. Tapi kemudian 2020 ini kan ada pandemi gitu ya. Ya soalnya melambatnya di sini kan. Mhm. Jadi sebetulnya kalau lurus kan ada di sini Pak Nu kan. Ya, Iya. ya. Jadi Yang ya benar tadi kata Pak Adi, presiden yang periode inilah harus yang bisa harus menggenjot memicu itu. menaikkan PDRB gitu kan. Iya, betul. Ini kan 2024 di sini kan, tadi Steve juga bilang era pemilu. Ini presiden ini harus keluar dari mid karena kalau ditarik kan income country itu kan dikejarnya ini kan. Kalau hipotesa saya dia taruh dulu income yang keluar dari middle income-nya, ya yang 17 ini kan di goalnya kan, Iya, kira-kira betul. itu kan. Goalnya dulu kan. Nah, Mhm. kemudian disimulasikan tarik ke belakang gitu kan. Nah, dengan di periode ini adalah eh, asumsi lebih stabil ya, maka kemudian dia akan naik kan, Ya, secara signifikan gitu kan. ya. Berarti kalau kita ingin dapat angka PDRB, sebetulnya dari income per kapita aja dikalikan dengan nanti estimasi jumlah penduduk 2045 berapa gitu ya. Iya, itu yang paling mudah. Iya. Kita bisa mengestimasi besaran output ekonominya, totalnya berapa gitu ya. Tinggal dikali jumlah Iya, penduduk dari income per kapita tadi. iya kan ini udah dia ngasih income per kapita yang di slide sebelumnya itu kan. Ya, tuh. Ini ya, Iya. Iya. per kapita. Hmm. Meskipun Dapatlah ini dalam PDRB satuan dolar ya, kalau yang ini udah rupiah mungkin. Oh, masih dolar juga ya? sudah juga, Pak. 17.233. Iya, dolar, Pak. Hmm. Oke. Dikonversi. Ya. Ya, nanti kita coba lagi, Pak. Kita hitung dengan updatean data terbaru ini. Soalnya Iya. kemarin ini baru banget ngeberesin laporan dikejar tayang sampai akhir tahun. Benar beres. Mungkin Januari insya Allah mudah-mudahan bisa fokus. Iya kan hitungan saya juga gitu, Pak. Desember ini kan sama juga, saya juga Iya. banyak banget gitu ya. Sampai kemarin tanggal hari saya lupa bahwa Kementerian Keuangan itu punya RKU harus diseminasi ya, Hmm. terlepas orang hadir atau tidak. Tiba-tiba tanggal 28 siang itu diseminasi. Ya akhirnya sebetulnya kita yang diskusi antara di BKF kemudian ya banyaklah mendorong termasuk DID itu, DID lingkungan hidup ya. Jadi ada DID sanitasi dan air bersih kan sudah clear tuh. Ya, ini juga nanti akan masuk ke climate action yang akan didiskusikan nanti itu dengan Kominfo. Karena kan kalau without itu ya tanpa adanya DID sebetulnya uang dari itu sudah habis. Ya, Sumedang saya nggak tahu berapa persen ya. Kan dilihat dari ketergantungannya dulu ya. Jawa Barat itu kan termasuk lebih independen ya. Tapi kayak kabupaten yang saya lakukan di Semarang gitu ya, itu berat banget gitu kan gitu. Nah, oke, nextnya
Ini Pak Nur lagi chat, kita lagi liatin chat Pak Nur. Pak dia suka tahu. Chatnya ke share screen, Om. Dia jawab dari Pak Omai. Pak Omai, Pak Beni masih situ ya. Oke. Berarti untuk yang pertanian bisa kita sebut sudah oke lah ya, Pak Nur. Pak Nurnya mute itu. Oh, sorry, aduh. Ya, ya. Tadi ya sepertinya datanya sudah cukup memadai Pak ya, tinggal kita olah-olah lagi aja. Mungkin penyesuaian-penyesuaian tadi mencari estimasi jumlah penduduk itu juga jadi apa? Perlu effort lagi lah untuk. Tapi setidaknya akan lebih mudah kalau udah ada seperti ini. Ya, poinnya kan yang kita untuk yang economic cost kan itu kita ya, tim kita. Tapi kan kita mesti menjawab apa permintaan dari Pak Joko ya yang tiba-tiba. Jadi di sini kan tiba-tiba Pak Joko buat grup ya. Menurut Tio sektornya juga sudah dikirim meski sempat tidak karena miskom antara Tio, Pak Budi dan Pak Fitri. Menurut Tio, kami memerlukan feedback dari Pak Budi terkait evaluasi yang dihasilkan. Ya. Nah, berarti kan jadi kita ngebahas data yang tadi itu yang pernah sudah oke. Nah, sekarang artinya kita respon dulu. Jadi besok saya kirim ke Pak Joko tuh respon diskusi kita malam ini. Jadi kalau Steve sempat buat MOM ya nanti kita kirimkan. Nah terus untuk yang kesehatan nih. Nah yang kesehatan ini, sebentar saya copy dulu ya. Mana nih? Sama saya minta tolong Steve itu peta-petanya udah sesuai dengan tahun belum gitu. Sama nggak antara peta yang di antara peta dan matriks yang dibuat ya? Minta tolong dicek ya apakah sesuai. Ya, baik Pak. Oke. Nah, eh, Pak Budi suaranya di mute. Ada telepon. Masih ke mute Pak.
Pak Nug, ini berarti PDRB total ya? Iya Pak, itu PDRB per wilayah ya, Kabupaten Bogor total. Tuh. Oke. Nah, yang untuk yang di sini juga PDRB total kan? Ya, yang di sebelah kanan terus. Oh ini ya, ini ya. Nah, yang proyeksi PDRB-nya. Ini kan PDRB total ya. Ya, tapi itu Berarti ada kan yang salah, harusnya nggak usah pakai triliun rupiah, karena itu udah nggak apa, dalam bentuk satuannya udah. udah sama ya. Dari yang updatean saya udah benar. Ya, tapi nanti diperbaiki lagi Pak. Oke. Kalau yang saya Udah pada melampu sih kan. Pak Hadi, Pak Nug mati lampu itu. Sumedang. Saya mantul dah. Pak Hadi rumahnya dekat itu, dekat tol itu, dekat Kang Kanda ya. Iya, dekat Kang Kanda ya. Satu komplek. Jadi keluar mau ke tol itu tinggal masuk langsung ya. Iya, Oke. Panruk tokennya habis, Panruk. Iya, baru tokennya habis kan. Nah, berarti kan oh ya benar kan. Yang air kan berarti bisa PDRB di mana ya? Air PDRB di mana Pak Hadi ya? Untuk air. Di ada pengadaan air dan sampah itu ya, Pak ya. Cuman ya itu masih ngegabung gitu dengan pengelolaan sampah itu kalau air di PDRB. Hmm. Nah, ini berarti kan pakai tabel inilah ya, Excel yang ini. Nah, terus nanti mungkin ditambah untuk yang marin, postal, sama kesehatan ya di file ini kan harus ditambahkan karena biar satu file aja nanti. Oke. Nah, yang kesehatan itu ya udah saya buka. Paling itu Pak yang air tadi ya penyepakatan pembacaan minusnya itu tuh perlu ini aja ya. Perlu jelasnya seperti apa yang mungkin kemarin kelewat ya. Yang tadi minusnya sama atau minusnya beda itu tuh pengertiannya dari baseline atau tadi yang kata Pak Budi bisa 2 kali gitu dari baseline yang sebelumnya terus dari baseline yang tahun 2000 punten mati lampu ya. Benar kan? Kirain habis token, Pak. Ya, mangga dilanjutkan lagi. Ya, yang air ini kan itu yang kita akan kita tanya Pak Hadi ya. Ya. Apakah yang 2000 ini kan ya apakah 2040 itu terhadap baseline atau terhadap 2034 kan? Iya itu. Nah, Betul, itu. Pak. Ya. Itu yang kita tanya kan terhadap baseline atau terhadap 2034 kan itu jadi berbeda kan maknanya. Ya. Betul. Nah, data itu kan kalau nanti berarti kan pada saat dimasukkan ke sini berarti ini kan jadi kabupaten ya. Gitu ya. Nah, sementara kan tadi di sana di kabupaten sendiri ada kabupaten atau kota ya. Ya. Nah, di data ini kan ada 3. Ini mana yang kabupaten, mana yang kota. Bisa dilihat lah Pak Adi. Citarum Kayaknya pasti kota. kalau dulu pengalaman yang sebelumnya Pak ya yang tahun dulu sama Pak Budi
kalau datanya dari spasial eh spasial das gitu ya, lebih enak sih gitu kalau menurut saya. Hmm, Jadi tinggal di overlay dengan data administrasi kabupaten kota, nanti kan bisa kelihatan tuh hmm, eh apa namanya, semacam ya pertampalannya lah gitu, jadi kelihatan gitu. hmm. Kalau ini kan sebenarnya eh apakah harus dirata-ratakan atau gimana ya? Oh, udah Bandung. SHP-nya ada, Pak. Di link yang saya share ini tuh ada SHP-nya. Oh gitu. Tapi Nah, tadi kelihatan sih udah Bandung juga udah kelihatan ya. Bandung ada berapa das kayak gitu, Kabupaten hmm. Bandung. Tapi mungkin dicoba di Tip bisa buka itu hard disk-nya yang SHP yang air tadi itu. Pak Hadi juga ahli GIS itu. Bentar Pak, saya download dulu ini. Ya. Pak Hadi kalau das yang di Jepang sudah salah. Kenapa? Das yang ada di Jepang yang tahu. Dasion Kuro pakai Tamiya. Negara di Jepang itu ujungnya Gawa, Pak. Oh, Edo Gawa, Kisogawa, Negara Gawa. Gawa itu sungai. oh gawat tuh sungai ya. Nah, itu. Sungai besar di tempat saya itu Negara Gawa, namanya. Itu ngalirnya dari Pak Harima kemarin ke sampai nunggu Steve. Pak Harima kemarin ke Niigata mah. Niigata Utara ya, itu beda das. Kalau dari saya itu kan di tengah ya, bawahnya itu Aichi, Aichi-ken, itu Nagoya, Gifu, atasnya itu Nagano. Nagano, eh, nah kalau Niigata ini masuknya ngadepnya ke utara kan, ke Iya. Hokuriku. Kalau saya ngadepnya ke selatan, ngadepnya ke selatan. Iya. Niigata atasnya itu apa ya? Sampai ke kemana aja kemarin di Niigatanya? Di Niigata ya di Niigata aja sih. Ke Nagano pernah ke Nagano tapi cuma di kota Karuizawanya itu sih. Iya, perbatasan ya. Ya. Oh, ke ini enggak? Kalau saya lupa, bendung besarnya itu. Oh, enggak Oh, sih. belum musim dingin, udah musim dingin belum ya? Masih musim gugur. Oh, betul. Kalau udah musim dingin itu biasanya diajak turnya itu nanti ngelewatin apa? Bukan terowongan, telah salju yang panjang gitu. Nanti masuk ke bendung gitu. Itu orang kalau musim dingin ke sana. Kalau musim gugur ya lihat daun merah. Nggak Maple diajak ya. ke eh? Red Maple ya. Ya, red maple-nya itu ngelihat di sana di Lihat Nagano, ini Gata. di Nagano dapatnya ketemu Ya, di Nagano. Sebetulnya yang terkenal tuh Kyoto kalau red maple itu. Nanti di tapi agak jauh sih kalau ke Kyoto. Agak ke bawah karena lewat Shimane dulu kalau nggak salah. Nah, itu ada sudah ada SHP-nya, makanya kita cek sekalian apakah itu nanti bisa digunakan langsung dari situ ya, Tapi teringat juga Pak, atau yang dulu itu kan hampir sama sebenarnya tadi udah kelihatan kan Bandung ada Kabupaten Bandung ada yang das mana. Waktu itu tuh kalau saya dirata-ratain gitu, apa sama seperti itu aja gimana Pak ya? sama aja sih Pak. Ya sama aja ya. Itu kan Bandung Jadi ada yang das Citarum, das Cimanuk, Cipunagara, Cibuni, Cikandang, Cilaki, Cilayu. Nah, itu nanti dirata-ratakan saja ya Pak ya. berarti itu yang Kabupaten Cimanuk itu di mana ya? Kabupaten Bandung. Di itu Malabar tuh kan dasnya Cimanuk Pak, yang Oh, Hulu ya? hulunya ya. Nah, Tapi kalau Cipunagara saya nggak tahu. Saya pikir Cipunagara itu di Kuningan, Ciamis, sama Brebes ya. Ada juga ya. kalau Hah? Eh, Cipunagara mah ini ya ke arah itu ya, yang ke arah Subang ya. Cipunagara.
Sumedang nih. Iya, iya, iya. Cimanuk, Tasik, saya juga bingung nih. Gimana ya? Cimanuk, Kuningan ada Cimanuk. Ada Pak. Indramayu juga ada Cipenagara ya. Udah, Steve? Lagi download ya. Sebenarnya ini saya lagi download yang itunya. Cuman ternyata ada yang sudah ada di eh, file ini PNG-nya ini. Cuman saya bingung apa modelnya ini kan ada beberapa model. Jadi kalau di sini mereka ada yang update 24 Desember ini. Kemudian SH nama file save file ini ternyata bukan save file tapi data contoh mana ya model. Tapi ternyata file file PNG semua seperti itu. Itu sama juga MRI-nya ini seperti ini minimum, kemudian nah sama seperti ini untuk yang di yang di folder update 24 Desember seperti itu. Ini sudah di kalau di data X sudah di apa ini namanya? Sudah di overlay dengan data. Oh, ini masih data DAS ini, Pak ya? Iya, itu data das itu. Oke, belum belum di overlay dengan Itu nggak ada SHP ya? apa, Pak? Isinya bukan SHP. Nggak ada, Pak. Isinya, Pak. File ini saja, Pak. Apa namanya? Nama foldernya memang SHP. Oh, Nama yang atas strip itu ada DBF, TJ, SHP-nya ada. Terus data hajat map ya. Nah, yang atasnya? Oh ya ini, sebentar saya buka dulu, Pak. Nah, yang ini yang lagi saya download, Pak. Sebentar.
Ada ya? Coba Ada lihat. Pak, sebentar Pak. Aduh, harus update lagi. Ini dia SAP2. SAP2, SAP. Oke. Sama sih Pak, ternyata belum di overlay ke mana, ke tes-tes. Ya, Ya, belum di overlay ke administrasi Pak. Nah, berarti nanti kita sebentar ya, mana tadi sharing screen. Ini Pak, jadi berarti nanti kita nanti mengoverlaykan ini Pak, berarti mengoverlaykan kalau mengoverlay kan sebenarnya mudah Pak, cuman membaca datanya ini nanti tidak pakai data yang mana itu. Jadi ini masih sama Pak, ternyata petanya peta das yang di PNG kan tadi juga seperti itu, sehingga belum berbasis administrasi Pak, seperti itu. Bentar mana tadi? itu Pak Hadi kan bisa lihat juga ya, karena ada di blog itu kan. Ya, Tapi anehnya yang tabularnya udah administrasi sih kalau saya lihat tadi. Gimana ya, Pak? Kecil Pak suaranya Pak? Pak Adi? Ya, yang tabular itu sebenarnya udah administrasi. Tabular tadi yang ditunjukin Pak Budi itu. Coba Steve, peta tadi itu kalau Cipunagara, coba lihat sih, penasaran saya. Yang PNG aja nggak apa-apa. Sebentar. Oh, yang PNG aja Pak. Sebentar. Mana tadi ya? Sharing screen. PNG. Ini ya. Oh, PNG ya, mana PNG? Ini Satu aja. ini Pak. Ini terlihat Pak? Oh, belum ya? Udah. Ah ya, sudah. Loh, kok malah data log? Sebentar Pak. Ini data log ini. Ya, saya banyakan buka data ini Pak. Nah, ini Pak. Cipunagara. Nah, ini Cipunagara. Kelihatan Pak ya? Ada ya, Bandung masuk ya. Nah, ini kalau mau lihat di itu overlay sama administrasi dulu. Cuman kalau dari data informasi Pak Hadi, data Excel-nya sudah basis administrasi ya. Cikandang, Cisadea mana Cisadea? Oh, sebentar. Cisadea. Yang tadi itu. Cisadea. Nah, kan? Ini Di Pak, bawah. selatan. Ini Cisadea, Pak. Jauh banget kan? Betul Pak. Bandung kan di sini. Bandung kan Citarum sini ya, betul ya. Ini Cilaki. Ini kan Garut ya. Garut. Ini Cianjur kan? Cianjur sampai sini kalau nggak salah. Ya. Ini Sukabumi kan? Ini Cimanuk. Ini Garut nih, Garut ini. Garut gini kan ya? Ini kalau ini saya hafal ini. Ini Tasik. Ini Pangandaran ini. Ini Ciamis. Ini Kuningan. Ciamis ke sini nih, ini Kuningan di atas. Cirebon. Ini Indramayu kan? Sumedang kan di sini kan? Sumedang ini dasarnya Cimanuk kan Pak ya?
Cimanuk sama Cimanuk, Cisanggarung sama Cipanas yang satu lagi ada Cisanggarung juga Pangandaran maju. juga kan masuk dari. Cipunagara begini kan. Karena di atas Sumedang kan ini Majalengka ya. Iya, Majalengka punya laut kayak nggak sih? Indramayu ya. Majalengka nggak sampai ke Laut Jawa ya? Pesisir itu kan Cirebon, Indramayu kan, Ya. Karawang kan, Ya, Karawang. Purwakarta di sini ya. Kalau ini Bogor lah. Bogor kan Cisadane kan. Oke, ini nanti coba di apa Bandung begini ya? Salah. Jadi oper aja dengan itu. Ya, nanti di overlay sama administrasi, Pak. Tapi dari poin itu sebetulnya ada ya. Artinya datanya untuk yang air perlu penjelasan aja ya, perlu penjelasan dan tidak karena belum dioper. Ya. Berarti kita overlay sama administrasi ini kan untuk meng-cross check data tabularnya, Pak ya, gitu ya? Iya. Ya inilah sebetulnya kan datanya itu kan belum selesai, masih terpisah-pisah. Terus kita dikasih data yang itu kan berpertanian lah ya, kesehatan masih nggak clear. Nah, terus nanti yang coba yang Indonesian Steve. Ini dulu, selesai dulu Pak Hadi dulu, satu-satu dulu. Ini udah selesai ya Pak Hadi, ada yang tanyakan dulu, ada yang perlu kita tanyakan. Ya, paling itu juga Pak, untuk yang memvaluasinya itu mungkin ketinggalan juga apa, kan tadi ada pertanian, ada apa itu, datanya udah ada belum ya? Kita pakai ke arah mana evaluasinya ya? Oh, yang ini. Iya, Nah, ini kan penggunaan untuk padi ya, kalau kreatif pedoman, kalau nggak ada standarnya. Lihat kita lagi di pedoman kan. Bentar, kita buka aja pedomannya. Apa ya nama ininya? Panduan. Ada diferensi ya. Pak Anu kalau ini cepat udah, karena Pak Anu hafal di sini. Ya buku panduannya itu ya. Iya, udah hatam ya. Oh, Saya, pertanian. iya, saya kebanyakan buat buku pedoman, jadi pedoman yang mana? Ya, kegiatan selalu diminta suruh buat buku pedoman, suruh buat buku pedoman. Biasanya Pak Mumu tuh yang rajin nulisnya, tapi oke. Kalau dilihat ini padi. Nah, ini kan proporsi air komoditas pertanian padi 80%. Berarti ketersediaan air kan. The Water Footprint Indonesia Consumption Co-Product. Ini ada juga nih. Nah, atau dari tempatnya Bu Elsa juga bisa ditanya nih, kita coba tanya ya. Ini ada nih. Pokoknya Pak, data ininya aja yang kita dapat kan. ya. Yang lainnya itu kalau nggak ketemu ya gunakanlah yang nasional gitu. Ya. Ya Pak. Ini kan ada penjelasannya kan di halaman berikutnya ya. Kalau memang kita kurang setuju ya kita coba tambahkan. Kan 10 air untuk pemukiman, 10 air untuk PDAM. Berarti kan 80, 10, 10 kan. Jadi nanti kan yang harusnya ya kalau kita menggunakan korelasi, dampaknya ke pertanian kan. Produksi padi itu terkait dengan ini kan harusnya.
Oke. Oke. Itu untuk yang kalau untuk kesehatan, tadi saya lagi lihatin ya. Ini datanya masih ada yang negatif lah. Nih. Ini gede pula negatifnya 33. Terus ini kan kejadian DBD di masa depan negatif kan juga tidak mungkin. Terus begitu saya tanya ke Yoyo, Pak Fitri lupa mengnolkan loh. Kalau cuma sebatas dinolkan, saya jadi ragu-ragu data ini. Kan ini kalau dinolkan minus 7 apakah ini kan minusnya nggak ya nggak sama lah. Terus akhirnya tadi Yoyo bilang akan rapat dengan Pak Tri lagi katanya. Tapi artinya yang kesehatan ini belum bisa kita pakai ya. Namanya model MRI ESF. Oke. Terus berarti kan nanti semuanya dibentuk Excel, dibuat tadi itu, kita coba hitung ya, mana yang kurang-kurang ya. Untuk yang coastal kan Steve bisa, kemarin kan kita sempat diskusi ya, udah buka bisa SHP-nya? Bisa Pak, ini saya buka cepat aja Pak. Ini agak bagus sih Pak, kalau ini saya rasa. Sudah terlihat belum Pak ya? Ya udah. Nah Ini itu kan berarti kan overlay-nya dengan nama kecamatan kan? iya, ini dia cuman bagian utara Pak ya, yang coastal ya. Iya. Kemudian coba kita lihat datanya. Oh, ini sudah agak rapi nih Pak dibanding yang tadi. Yang tadi apa yang air ya? Mm-mm. Nah, ini dia sudah per kabupaten, kemudian sudah ada luas wilayah. Jadi ini bisa kita pakai ini Pak. Hmm. Luas wilayah, kemudian ini K hazard nih. Oh, ini apa? Kerentanan mungkin ya. Kerentanan luas 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 H ini. Oh, ini luas wilayah di Kabupaten Subang. Kemudian ini mungkin luas yang Hazardnya, terdampak kali ya. ya terdampaknya betul. Itu agak lebih baik ternyata. Maksudnya datanya kita bisa pakai dan juga mereka mana tadi? Loh, kok keluar ya? Oh, ini. Dan juga mereka sudah ada baseline, kemudian ini yang baseline ya tadi. Yang baseline, kemudian yang ini yang proyeksi. Proyeksi ini sama sih Pak, bisa kita pakai ininya. Datanya. Ini luas wilayah 216. Oh betul. Berarti ini luas luas wilayah yang terdampak genangan berarti kan Indonesianya. Kemudian P hazard nih proyeksi ya Pak ya berarti ya. Oh iya. P hazard nih mungkin proyeksi ya atau apa Pak ya? Taruh RL Persen dari luas persentase. Oh iya. persentase. Iya betul betul. Ini luas kemudian persentase. Aman Pak kalau untuk ini coastal? Iya. Iya emang. Tapi presentasinya cuma satu series ya kayaknya. Ya itu masalahnya sekarang. Tahunnya tahun berapa? Berapa? Share screen. Mana tadi share screen? Ini proyeksi. Iya, ternyata tahunnya yang ini. Dia hanya 2 berarti. Kalau di data tabularnya ada nggak Pak ya yang di sini? Mungkin Kan dia nggak ada dia. hazard map apa tadi coastal ya? Oh nggak ada ya. Oh iya. CVA ini. Ya di note aja Steve. Berarti kan
ada proyeksi tapi tidak ada informasi tahunnya kan. Betul, betul, betul. Dia hanya dua, berarti hanya membagi dua, mana tadi? Dia hanya baseline sama proyeksi doang kan. Iya, ha-ha. Iya. Informasi tahun. Sebentar, Pak. Ke apa ini coastal? Ya, baik. Oke. Kalau yang marine kan sebetulnya di ekonominya kan nggak ada hubungan dengan bentar. Ini kan di Excel-nya nggak ada hubungannya dengan ini gimana cara ngitungnya ya? Iya, kalau marine tadi Pak Budi sudah mention di awal tadi lebih ke keselamatan pelayaran ya. Padahal kan Iya, kita lebih kepada apa daya tangkapan hasil ikan. hasil sumber daya lautnya. Ini kan nggak ada di sini. Total kerugian kapal, tangkapan, total kerugian penanganan akibat perubahan iklim itu total perubahan tangkapan ikan dikalikan dengan harga komoditas ikan. Total perubahan tangkapan ikan dikalikan dengan ini kayaknya nanti kita dapat data di baseline, proyeksinya dia buat linear gitu. Nurunya itu linear. Ya, nggak gitu kan Pak Nuk nih ya, persepsi orang ekonomi. Dari bahasa ini kan. Coba di perubahan tangkapan ikan itu perubahan tangkapan ikan 2015 hingga tahun 2024. Perubahan tangkapan ikan 2024. Diperoleh dari data produksi. Iya, ini kan diperoleh dari perkalian rata produksi 2015 sampai dengan 2000 dengan presentasi perubahan tangkapan ikan. Kan sebetulnya hitungnya di sini kan. Iya, itu dulu Pak yang dihitung. Baru Iya bisa kan? yang di bawahnya. Baru ke proyeksinya. Tapi iklimnya kan nggak masuk. Gimana cara ngitung ke iklimnya juga nggak ada penjelasan kan. Nah, G itu G. Potensi perubahan tangkapan per tahun terhadap peningkatan suhu. Nah, ini yang perlu kita tahu ini ya. Di peta tadi kan ini nggak ada kan? Mana itu Pak? Perubahan tangkapan ikan, sana kan keselamatan pelayaran. Coba lihat SAP-nya, Steve. Yang apa ini Pak? Yang coastal ya? Yang marine. Oh, yang marine. Bentar. Saya buka dulu Pak. Sudah saya download belum ya? Ini saya coastal marine. Oh, ini kayaknya satu sumber ini Pak ya. Penamaan filenya hampir mirip. Ya, itu Yoyo yang ngerjain. Oh iya Makanya iya. nanti kalau Steve udah di Bandung, ketemu Yoyo lebih cepat daripada Ya. Pak Fitri. Tapi lebih bagus sih Pak manajemen datanya Pak dibanding yang water tadi. Kalau yang Ya, water, Kang Rusmawan baru itu. Pak Rusmawan baru. Misalnya Pak Edi. Pak Edi. Edi Dewan, Kaprodinya. Oh iya. Kalau ini kan tadi saya utak-atik data hazardnya Pak ya. Nah ini sama Pak. Jadi tetap saya pikir ada harapan ada administrasinya ya. Jadi saya utak-atik. Nah ini sama Pak. Jadi masih nama DAS belum
belum ada informasi ke administrasi. Kalau yang tadi kan sudah informatif Pak, yang ini. Hmm. Ini sudah apa tadi? Nah, ini kan sudah ada kabupaten kan. Terus Hmm. sudah ada overlay. Padahal kan yang kita butuhkan kan model kayak gini ya Pak ya. Iya, Bentar, saya download tadi di mana tadi? Download. sebetulnya udah di Dropbox, Steve. Oh iya Pak. Java dulu. Java dulu. Java. PLN tukar poin. Apa nih? Tokopedia Pak ya. Dari PLN Mobile. Oh. Waduh, kalau ini satu ya Pak. Kayaknya pasti kan gelombangnya, ini kan gelombang kan? Oke, oke. Oh, tapi dia ada Bukan, informasi ini Pak yang bisa kita pakai nih GT ini. ya ini kan keamanan untuk Pelayaran. layarannya. Jadi nanti ya itu bisa kita pakai jumlah. Jadi pada saat ke depan itu diproyeksi pada saat gelombang tinggi yang mana saja yang bisa melaut. Cuman ini yang Iya. proyeksi ada nggak ya? Kapal yang mana aja bisa melaut itu bisa, tetapi yang dihitung tadi itu suhu laut, Suhu? suhu permukaan laut di Excel tadi itu. Oh iya Pak. Di Coba. sini itu, sebentar. Potensi perubahan tangkapan per tahun terhadap peningkatan suhu. Iya Pak. Nggak ada kan informasinya kan? Nggak ada Pak. Ya, di sini informasinya tentang tinggi gelombang kan? Betul. Ya, berarti nelayannya gitu kan. Kalau yang di ekonomi itu ikannya, Kalau yang di ekonomi ikannya. Oke, oke, oke. yang di sini perahunya gitu kan. Harusnya kan antara perahu dan ikan itu dua-duanya digunakan. Iya. Jadi perahu mana yang bisa melaut, ABK mana yang bisa melakukan penangkapan, maka itu bisa dihitung. Ya itu sama Provinsi Jawa Barat pastilah. Nggak dibagi per kabupaten kan. Iya, belum dibagi kabupaten. Tapi ini mungkin garisnya ini garis apa ini? Mungkin garis kabupaten kali ya? Ya kalau gelombang sih kan utara sama selatan aja. Iya, betul Pak. Melaut di Pangandaran dengan melaut di Pelabuhan Ratu sama aja kan tinggi gelombang. Yang Mungkin. beda itu tinggi gelombang di Pangandaran dengan Cirebon, satu di selatan, satu di utara itu pasti beda kan. Ya. Tapi kalau sesama di Pasir pasti sama itu. Makanya pasti cuma satu. Tapi intinya kan nggak sesuai dengan yang diminta dari itu kan. Ya, berarti general ini data marine-nya ini belum bisa dipakai Pak ya? Belum bisa dipakai. Ya karena Oke. diminta itu suhu gitu. Suhu. Oke Pak, sip. Ya, tapi kalaupun nggak ada kan sebetulnya kita bisa pakai nasional lah. Justifikasinya Kang Atik gitu. Oke. Nah, berarti kan kita tolong Steve buatin, besok saya edit, saya sampaikan. Cokan 31. Nah, nanti kan Steve jadinya kapan ke Bandung? Tanggal 5. 6. 7 sampai Bandung Pak. 7 sampai Bandung 7 itu Surabaya kan akhir Januari kan Pak? ya tanggal 29 itu saya ikut Berarti bisa Pak. Prigen Run. Tapi kita harus menyiapkan meeting yang Bapeda itu. Nah, yang meeting yang di WA itu. Bentar. Itu tuh MOM. Sebetulnya operasinya
Jadi kok nggak mau kebuka berarti. Oke. Nah, kalau yang ini sih sebetulnya ini load-nya lebih banyak di nah yang bawah ini kan, nah ini potensial FGD ya. Jadi rencananya akan ada 3 FGD ya. Oh, second week Januari itu Pak ya. Ah ya. Nah, yang second week of Januari ini, tapi ini tuh masih diskusi karena nanti akan mengundang Bapeda. PD. Ah iya. Ini kalau ini OPD ya, OPD menyampaikan economic loss yang tadi itu Pak, yang kita ya, economic loss ya, protokolnya belum kan. Ya. Jadi pagi-pagi itu teman Hazard itu tadi kita minta presentasi. Kemudian setelah itu yang hasil Pak Mumu yang dengan saya itu yang apa saja yang sudah dilakukan selama ini yang tahun 2021 dari KPJ yaitu untuk climate action-nya. Kemudian setelah itu kita melakukan enggak kembali salah. Jadi si expert Hazard menjelaskan bla 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 bla. Kemudian setelah itu tanggapan dari OPD. Jadi misalkan dinas sumber daya air yang air turun itu di mana saja, nah itu nanti direspon oleh si OPD, kemudian dinas DKP dan seterusnya. Nah dari situ kan kita yang economic loss tuh melihat itu ya, melihat apakah sesuai nggak sih dari hasil hitungan yang pasti kan kalau pertanian sudah pasti selesai ya Pak Nug ya, sudah ada gitu ya. Betul nggak sih nanti dinas pertanian menuju ke sana. Nah, yang DKP dan sebagainya itu kita selesaikan nanti dari hasil yang kita diskusikan. Makanya nanti kalau ya Steve kan sebetulnya di bagian apa verification ya, nggak apa-apa nunggu Steve datang nanti tanggal 7, tapi mungkin di minggu depan kita atur ketemu langsung aja gitu. Saya yang ke Sumedang atau Pak Hadi Panug yang ke sini gitu, nanti bisa ketemu, saya juga bisa ketemu di rumah lah. Ya, di rumah saya kan dekat dari tol Pak. Udah ada kopi juga nggak, udah punya alat kopinya udah lengkap lah, jadi ngopinya nggak usah Siap. dari keluar gitu. Keluar tol mana Pak? Apa? Masih keluar Kopo? Masih enggak, keluarnya keluar Soreang. Oh, Soreang. Ya, Oh iya. keluar Soreang, pulang ke arah Bandung lagi Pak. Ya, berarti Soroja ya. Nah, keluar Soroja kan keluar di Soreang, pulang ke arah Bandung, nanti ada Tugu Strawberry. Tugu Strawberry, maju dikit ada pelang gede komplek Taman Kelompok Ketapang. Masuk aja komplek, tanya aja Pak mantan sekretaris RW itu diantarin sama satpam. Ya, siap. Ya kok pakai Google Map dekat kok dari rumah tuh di depan, cuman karena aksesnya masuk jadi harus ke belakang dulu. Ya, oke. Ya nanti tapi minggu depan nah bisanya hari apa gitu Pak Hadi sama Pak Nug ya kita. Saya yang ke Sumedang juga nggak apa-apa, ada sekarang mah gampang. Masuk tol tinggal keluar tol langsung di di depan rumah Kang Kanda. Ya, iya. Dekat. Gerbang tol dari tol ke tol. Untuk yang ekonomi kelas ya sama juga mungkin nggak tahu nih Pak Mumu mau online atau mau ke Bandung juga kan apa cuaca ekstrimnya udah lewat Pak, Desember Januari udah besok juga selesai cuaca ekstrimnya kan. Iya, iya. Minggu depan rencana. Iya kan minggu depan karena minggu keduanya kan akan mereka, saya nggak tahu nih, saya belum diupdate sama Tio tuh karena kan acara
acara yang diskusi itu kan sehari penuh Pak Mumu ya. Kan itu mungkin orang ngobrol terus orang capek. Jadi kemarin tuh saya usulnya kayak acara kalau kita workshop di RAN GRK gitu, kayak di kelasnya Pak Hadi lah, nempel-nempel gitu kan, biar OPD itu bergerak gitu kan. Dia punya program apa, tempelin, kemudian diskusinya gitu. Nanti mereka presentasi gitu. Karena kan sebetulnya ini kita di sesi pagi kan hazard ya. Hazard, kemudian mereka menyampaikan apa yang mereka OPD menyampaikan apa yang mereka sudah lakukan ya. Nah, kemudian kan sesi siang kita menyampaikan angkanya gitu kan, Pak. Kalau pagi kan mereka kan takutnya gini ya. Yang datang itu bukan orang perencanaan, orang teknis ya. Jadi ngomong, oh saya punya program ini, punya program ini banyak lah gitu ya. Tapi kan di sesi siang itu kita lihatin, Bapak tuh 2021 ini aja nih programnya gitu. Gitu. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi sesi siang itu kita menyampaikan yang kita kerjakan itu. Nah, sekalian juga menyampaikan apa namanya potensi ekonomi cost yang dikerjakan oleh Pak Nug dan Pak Hadi itu, gitu. Di minggu kedua itu, minggu kedua atau minggu ketiga, tapi kemungkinan sih di akhir minggu kedua, gitu. Itu Pak Mumu. Jadi minggu depan kan kita harus ketemu karena minggu keduanya kan udah acara yang dengan si OPD itu. Nah, Oke. nah yang Untuk minggu depan ada ancar-ancar nggak supaya saya jadwalkan? saya sih minggu depan tanggal 4 aja yang udah terisi. Yang 4 lain udah. gimana? Itu Pak Steve tadi tanggal berapa? 7 ya? Pasti baru pulang. Tapi kan ini Pak Steve kan sebetulnya dia lebih banyak nanti bicara di virtual location Pak. Jadi kan virtual location itu nah ini kan tanggal 4 ya. Tanggal ini saya masih kosong. Kalau oh ya weekend 14 ya ini masih baru tanggal 4 aja ini ada jadwal sidang. Ini belum dimasukin, tapi kemarin Mbak Nani ya Steve ya udah ngasih tahu. Tanggal 4 aja pagi sih cuma sebentar. Saya sih masih kosong saya minggu depan. Iya. Nah, Pak Hadi, Pak Nugraha bisa tanggal berapa? Saya tanggal 3 bisa, tanggal 2, tanggal 3 bisa lah. Sementara ini belum ada agenda juga ya Om, Pak Hadi. Kecuali kadang-kadang ada instruksi Pak Agus itu. Suka mendadak. Kalau saya Kamis kayaknya ada agenda sih untuk ada pembahasan perencanaan juga Kamis. Tadi janji sama Bu Sekretaris sih gitu hari Kamis sih. oke. Kalau Selasa, Selasa tanggal 3. Selasa ya belum ada jadwal kalau Selasa. Nah, tinggal sekarang jamnya. Jamnya sama mau di mana nih? Bandung Sumedang 30 menit kamu tol terus. ayo di Pokoknya Sumedang. langsung keluar di itu di rumah Pak Hadi di kantor Bapenda. Oh, siap-siap. Ke Jadi rumah dekat, ke kantor dekat dari pintu tol. keluar tol itu ke kanan sedikit tahu Bungkeng, Polres, Bapenda. Iya. Tadi tahu bungkeng enak kayaknya.
Benar. Ya, oke, Selasa tinggal jamnya nih. Pak Adi enaknya mau jam melipir atau after office? Kalau after office kamu pulangnya ke Bogor malam gitu. Ya, waktu paling lambat mungkin pas jam makan siang mungkin Pak ya. Paling ini supaya nggak Pak Mumu nggak balik lagi ke Bogornya nggak terlalu malam. Jadi sebelum sebelum makan siang lah atau jam 12 paling lambat kita berkumpulnya gitu atau Oke, selesainya. Usul saya sih Pak. ya sekarang kamu mau berangkat dari Bogor jam berapa? Gampang sebelumnya berarti. Sebelum subuh. Barangkali mau nginep di Sumedang mau. Oh, siap. Nanti mau piknik ke Masjid Al-Jabar. Al-Jabar. Apa yang di Al-Kamil. Hah? Al-Kamil. Al-Kamil. Kalau Al-Jabar mah yang di itu. Itu Nah, Iya. masih baru Kamil di mana? di Yang Taman eh, Bunga itu kan? hmm? Taman Bunga Bukan. Jatinangor. Itu mah di sini. Ini mah ke sana lagi ke Jati itu Gede masuk Pak. di mana, Pak? Waduk Jati Gede. Masuknya berarti keluar Tomo dulu ya? Di Malaka. Masuknya ya jalur jalur biasa aja pada tol mah cuma sampai Cimalaka. Ya Kalau dari tol. Cimalaka pasti ke sana lagi kan? Ya ke arah Cirebon lagi. Cirebon terus nanti yang Enggak, tempatnya bisa ke arah itu maksudnya ke arah Malangbong, bukan Cirebon. ke arah Wado. Iya, Nah, ke arah iya Waduk. itu. Waduh, oh, iya. Lebih dekat ya kalau Cimalaka ke Wado ketimbang dari Sumedang. Enak keluar pintu Sumedang ya? Iya, lebih Iya. enak itu tol Sumedang, Pak. Sumedang terus nanti ke arah terminal lurus kan? Iya. Eh, apa kemarin teh saya nyari soto apa ya? Di Bundar itu bundaran apa itu Kok teh? Bundaran di terminal itu loh Pak, depannya Soto Jogja. Edo. Nah, di situ beneran? katanya soto apa tuh ternyata apa begitu saya lihat fotonya kaki lima terus kayaknya waktu itu nggak buka. Oh, Terus dekat pacuan kuda kan? Ya, Soto Edo, Pak. soto Edo ya. Cuma Lupa rumah saya makan. nyari. Berarti kita taruh di sini ya. Hmm. Nah ini mau kita ke Sumedang nih. Biar Pak Hadi. Soto Bongpo kan? Nah soto bongko ya. Masuk ke Bongkok. Jam 10. Kamu mau? Siap lah. PM. AM. Jam 10 ya sampai jam 2 lah ya. Nah ini berarti di Sumedang. Terserah. Kalau ke saya juga boleh mau ke sini. Mangga, Sumedang atau Bandung itu. Hmm. Berarti biar di tengah-tengah Bandung aja kalau itu di rumah saya dulu aja ya. iya biar nggak kejauhan Pak Mumu kasih ya. Iya. Mungkin Tapi Bandung kalau aja, Pak. kamu penasaran dengan terowongan itu ya boleh. Iya. Gimana kamu aja nih kita tanya kamu mau ke Sumedang apa mau di Bandung di rumah? Iya, boleh di Bandung. Bandung. Di Sumedang juga nggak apa-apa. Kan ada tol. Nah, kayak mungkin yang ini Sumedang gitu ya. Sumedang Utara. Tahu Bungkeng aja tulisannya. Itu keluar gitu. Yang mana ya? Sumedang Kota Kaler ini atau Bukannya itu, Pak. Yang bawahnya berarti ya. Bandung Palimanan? Kalau 11 April mah kan di Prabu Tegal. Gajah Agung kan ini kan? Oh iya 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 iya, betul. Praboga Jagung.
Oke, ya. Nanti tinggal saya share ke Muhammad Muhtar. Oh, Pak Hadi belum ada di sini. Dan Hadi deh. Ini ya. Nggak pakai underscore Pak kalau yang Google mah. Dan Hadi at Google. Gmail. Kok Google sih? terus Pak Nugrahana. Belum ada juga Nugrahana ya. Iya, At, @gmail. kalau Steve belum dulu karena belum ikut. Ya. Nah, nanti yang keduanya ya di Bandung gitu ya. Mungkin berapa persiap Pak Budi, punten, ini memperjelas sedikit. Kalau ya, yang economic loss itu pertanian sama air tadi atau juga termasuk kelautan, pesisir, semua dan kesehatan? semua. Sampai kesehatan juga ya? Nah, saat tutup dulu ya. Hmm. Jadi ya itu makanya ini kan sebetulnya kita untuk yang kesehatan kan masih terkendala ya. Pertanian ready terus data-data sebelumnya, tapi sebetulnya di sini ini lebih kepada fokusnya itu kepada hasil tagging saya dengan Pak Mumu. Itu. Nah, untuk yang economic loss kan kita sambil mengumpulkan juga informasi data yang PDRB dan sebagainya gitu, Pak. Jadi kalaupun nanti kita belum selesai di situ di dalam si acara ini, kita tapi sudah punya ancer-ancer lah apa yang ya gitu Pak Anu. Jadi 5 sektor kan berarti kan, air, pertanian, kesehatan, kelautan, pesisir gitu ya. 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 Nah, baru nanti untuk yang berikutnya ini sudah ada production location. Nah, ini yang punya Steve juga harus sudah disampaikan nanti. Karena kan kita ngundang kabupaten tuh, Sumedang gitu ya, di pertanian gitu kan, terus di Indramayu apa gitu kan. Kita di situ diskusinya. Itu. Jadi sudah ada gambaran lah apa. Nah, makanya kita diskusikan di Selasa itu apa yang bisa kita hasilkan dan strateginya gitu ya. Tanggalnya juga belum tahu ya, itu kan sebetulnya biar Tio yang mendiskusikan. Ya. Iya, oke Pak. Tinggal mungkin pembagian tugasnya Pak. lebih clear gitu, kita ngerjain apa sih, siapa berbuat apa gitu. Ya. Nah, kan untuk air Pak Hadi yang pegang, untuk yang pertanian kan Pak Nug ya. Nah, sekarang kan sebetulnya untuk yang Marine itu kan Excel-nya berarti kan Steve nanti menyiapkan data. Tapi kan untuk ke PDRB-nya, aspek ekonominya kan Steve belum punya pengalaman ya. Nah, belum punya pengalaman, dia mungkin bisa support di kerja datanya. Tapi untuk aspek ekonominya ya kesehatan dan aspek lain juga minta bantu Pak Anu sama Pak Hadi yang dari sisi itunya, sisi ekonominya ya untuk ke ekonomi close-nya gitu. Soalnya Steve belum ikut diklat green ekonomi gitu. Itu. Nah, Steve menjadi data karena kan nanti untuk yang point location, nah itu Steve PLC-nya nanti. Di Steve. Ya, itu kan berarti peta-petanya sudah jadi ya. Peta-peta kita baru kemudian dimappingkan di Steve. Gitu. Kalau pengumuman bagian CRA dan menuliskan semuanya, karena kan proses ini kan nanti dituliskan dalam bentuk bukan pedoman modul ya Pak Mumo ya. Masih modul, karena kalau pedoman kan belum tentu
Ya maksudnya mesti ngomong lagi ke Bappenas, tapi kalau modul mau jadi pedoman disahkannya oleh Bappenas. Kalau modul kan JIK bisa buat modul, proses ini dibuat gitu ya dalam bentuk modul. Karena katanya pedomannya mau dibuat oleh Bappenas. Gitu. Tanya ke kita Pak Mumu kan. Itu bentuknya apa ya? Kalau yang Sierra policy brief gitu, Kalau yang Sierra ya policy brief. Final policy kalau brief. yang modul itu kan kayak step by step-nya gitu ya. Ya step by step-nya. Mulai dari proyeksi apa? Proyeksi iklim dari mana datanya gitu kan. Itu kan hazard ini kan dapat Iya, dari expert gitu kan. iya. Nggak, ya Bapeda mungkin belum punya kemampuan, kata siapa, kata Pak Hadi. Tapi kan ya kira-kira dalam posisi itu kan artinya masih perlu ada orang yang membuatkan ataupun mengambil dari nasional ataupun dari downscaling misalnya. Ya pengalaman ya saya dengan Mercy, dengan beberapa itu kan tetap aja yang buatin climate projection-nya, peta hazard-nya itu masih teman-teman ya kayak kita lah. Kita sekarang kan yang buatin kita gitu kan. Si Bapeda itu menerima hasil dari situ. Nah, padahal kan idealnya mereka bisa melakukan gitu kan. Ataupun kalau mereka nggak bisa ya mereka bisa meminta pihak ketiga untuk melakukan. Gitu. Gitu Iya. Om. Saya lihat yang apa itu LCDI Week ada kayak kayak kalau KLHK kan ada Climate Change Week ya. Climate Nah, Week ya. Bappenas bikin LCDI Week Iya. bulan Oktober itu. Nah, aneh juga gitu ya. Misalkan pertama kan Ibu BMKG itu dia presentasi hasil dari catatan BMKG Ya, Profil terhadap Barawati. bencana-bencana gitu kan. Terus bikin proyeksi potensi gitu. Tetapi si pas pemedal presentasi itu dia pakainya data dari WMO, World Meteorological Organization. Saya bilang kok ini aneh gitu ya. Terus yang kedua disebutkan kan ran api apa PBI ini kan transformasi dari ran api katanya gitu. Terus disesuaikan dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap perjanjian kesepakatan global itu seperti SDG, terus Sendai Framework untuk bencana dan Paris Agreement untuk climate change-nya. Nah, di situ tidak disebutkan sedikit pun tentang NDC ya. Terus siapa vokal poinnya, penanggung jawabnya KLHK gitu. Aneh gitu. Ini gimana? Jadi benar-benar sektoral tuh benar-benar ya. Jadi si KLHK juga mungkin nggak nyebut Bappenas, si Bappenas juga nggak nyebut KLHK gitu. Padahal kan ini kebijakan nasional. Ya. Ya aneh lah gitu. Saya Ya, nggak beres-beres. Makanya saya bilang ke Pak Mumu, kita nulisnya buku Bappenas aja gitu kan. Ya, Kita nggak betul setuju oke ya mazhabnya. tulis kira gitu. Mazhabnya baca Bappenas. Gitu. Nanti kalau kita masukin KLHK, dia nggak mau nerima BAST, ya kita nggak dibayar. Iya. Sebetulnya BAST kita tuh berita atas rematus BAST kan kalau no project itu ada BAST. Kita sebetulnya dengan Bapeda. Nah, cuma karena project ini lewat Bappenas, maka Bappenas ikut gitu.
Jadi Hmm. sebetulnya kita ini nggak punya kewajiban lapor ke Bappenas. Yang Iya. siapa sih yang orang Bappenas itu kan harusnya eksportin lapor ke Bappenas yang Pak Joko marah itu kan. Waktu yang rapat itu Iya. Pak Bumbu kan, Steve Panuk sama Pak Hadi nggak ikut waktu itu. Itu Pak Atri sampai kesal. Kenapa Hmm. kita lapor ke Bappenas? Kita ini kan musim Jawa Barat gitu ya. Ya, karena dia ngerasa itu proyek Bappenas, jadi kita mesti lapor ke Bappenas. Ya, sebetulnya itu bukan urusan kita. Yang lapor ke Bappenas itu ya JIK-nya itu, gitu. Ichihara itu kan. Jadi memang kata saya, ini salah nih Ichihara. Kenapa Ichihara ngundang Bappenas? Harusnya ngundang Bapeda. Jadi yang ngomong antara Bapeda dengan Bappenas itu JIK, Bappenas, Bapedanya yang reportasi studi kita. Gitu. Iya. Itu kira-kira. Jadi by struktur ya kira-kira seperti itu, Pak. Kita nggak usah. Ya kayaknya Pak Media juga sekarang lagi sedang tidak ini lagi dengan ini, dia lagi sibuk dengan sirkular ekonomi itu. Lagi punya mainan baru gitu. Karena kalau nanti keluar Perpres keluar Permen, itu nggak ada lagi PPRK, PBI itu nggak ada lagi, by rule ya. Karena di Perpres kan nggak ada PBI, Pak. Adanya DC adaptasi kan. Di Perpres. Jadi Yang sebetulnya 98. iya, coba lihat, kan nggak ada Bappenas itu kan. Jadi Iya. dalam posisi ini Ada memang keanggotaan aja. Anggota dia. ya, anggota dan dokumennya nggak disebut gitu. Iya. Jadi ketika dia bicara climate, dia harus ngomong NDC, adaptasi, bukan ngomong PBI kan itu. Kan kuncinya ada di situ sebetulnya. Nah, cuman kalau yang mereka kejar sekarang sebenarnya kan piloting itu. Gitu. Ya, termasuk yang kita ini kan kita pilotingnya itu. Dan di regulasi yang ada juga saya tidak ngomong itu. Yang saya sampaikan adalah bahwa Jabar punya perda mengenai kewajiban pemerintah daerah menyebut itu gitu. Oke, itu jadi saya minta transkrip untuk resume malam ini biar saya sampaikan ke Pak Joko besok lah. Besok. Ada lagi yang perlu kita ini kan? Jadi kita nanti ketemu hari Selasa ya di Jatinangor. Nanti Steve pulang. Steve kan tanggal 7 berarti tanggal 8 lah Steve ya kita ini. Jatinangor atau di Ya. Bungkeng? Hah? Di Jatinangor atau di Bungkeng? Nah, terserah Pak Momo mau Jatinangor. Oh, tadi kalau nggak salah udah di tag lokasi ya? Ya, kalau nggak bisa aja sih kalau mau Jatinangor Oh, boleh, oke. mau di Tongkeng boleh. Ini Pak Hadi dan Pak Nuga aja yang enak kemana nih? Gitu kan. Makanya ngiringan aja, Pak. Jatinangor di bunga itu saya juga belum pernah kalau ke situ. Oh, masih situ, Pak. Hah? Itu tuh ya saya share itu kan di keluarga ya ya agak jauh sih ya, tapi di kumpulan keluarga itu ada yang kerjanya itu di Gedung Pakuan, urusan rumah tangganya gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan. Nah, jadi kalau Pak Gubernur mau kemana-mana itu kan dia pergi duluan gitu. Nah, itu tuh belum dibuka, dia disuruh ke sana terus dia buat video. Nah, ini nih baru nih. Gitu. Tadi juga dia kemarin ya, hari lalu dia juga share yang Masjid Al Jabar itu. Sebelum Pak Gubernur ke sana kan dia protokoler kan, ya, karena itulah yang ngurusinnya. Jadi makanya saya kalau objek wisata baru tuh tahunya dari dia. Ada yang baru nih katanya. Karena kalau yang mau disebutkan Pak Gubernur beberapa ya. Kadang-kadang kan dia nyuruh ininya ya. Dia itu kan sekretaris rumah tangga, jadi kalau mungkin dia yang dekat itu kan mungkin dia bisa melipir lah gitu Pak. Tapi kayak yang jauh di apa Sayang Heulang gitu, itu saya juga dikirimin juga anak buahnya. Nah kemarin itu ngirim, loh di mana ini? Di Jatinangor katanya. Oh, SSR kan.
nih kalau mau arisan katanya. Dia kan ketua arisan itu, arisan di sini katanya gitu. Tapi pas hari H pembukaan itu katanya macet itu. Macet dari mulai bawah itu Pak, dari belok ke Unwim itu sampai nggak bergerak katanya. Sampai Cileunyi macetnya. Jadi orang yang mau belok kan, gitu kan. Kan kalau kita tahu kan dari tol ya dari atas lewat. Nah kalau dari bawah itu macetnya situ. Gak apa-apa lah kita ke Sumedang dulu ya biar lihat itu terowongan itu, Twin Tunnel Cisumdawu. Wah, itu satu-satunya tol di Indonesia yang memiliki terowongan. Iya. Gitu. Oke, itu dulu ya. Sementara jadi beberapa poin mungkin bisa nanti rekamannya saya upload di YouTube ya biar ingat kita apa yang Nuhun semuanya sehat ya. Amin. Selamat tahun baru karena besok ini. Siap, terima kasih semua Bapak-bapak. Sampai Ya. ketemu tahun depan, Pak. Semoga tahun depan ya. Saya Setahun besok lagi. 1 tahun lagi kita ketemu ya, Pak tahun ya. lagi kita ketemu. Saya besok masih lari ini kayaknya lari sore lagi. Iya. Karena kurang tidur ini. Jangan Nggak masuk boleh. kamar mandi jam 23.59 aja, Pak. Ya. Tanggal 31 itu. Ya, Nanti keluarnya tahun depan. tahun depan. Oke. Ya, maka Bapak ya. Assalamualaikum. Oke. Selamat. Salam. Sip. Salam.